Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan melindungi kita. Bahagia sekali anak-anak sudah menyelesaikan pembelajaran Asmaul Husna. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengambil hikmah dari pembelajarannya. Kini anak-anak akan semakin semangat dan giat belajar lagi dengan pembelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita awali dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai kegiatan belajar kita. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia dan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mari kita lanjutkan belajar kita ya anak-anak. Kitab-kitab Allah yang wajib kita yakini keberadaannya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ayo, untuk lebih jelasnya, kita cermati kitab-kitab Allah berikut ini. Yang pertama, kitab Taurat. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbahasa Kipti, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Kitab yang ketiga itu adalah kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berbahasa Yunani, yang dalam bahasa Arabnya berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Kitab Injil merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Untuk kitab yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan alam dan manusia, kisah-kisah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk untuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Al-Quran juga mempunyai nama-nama lain, diantaranya Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Kitab, Al-Quran, dan Az-Zikru. Mari kita bernyanyi bersama untuk memudahkan kita memahami dan menghafal materi pelajaran kali ini. Kita nyanyikan bersama-sama dengan nada lagu Balonku. Yuk kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Kitab Allah yang empat,
Pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Hei, itulah kitab kita yang wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Semoga dengan kita menyanyikan lagu tadi, maka kita akan lebih mudah untuk menghafalkan kitab-kitab Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah. Kita sebagai manusia wajib meyakini dan mengimani keempat kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah 1. Beriman bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya yang masih asli. Yang ketiga, mengerjakan seluruh ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Namun setelah datangnya Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan ajaran umat Islam sebelumnya. Kita lanjutkan lagi ya. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya 1. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Yang keempat, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Yang terakhir, mutiara hikmah. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. HR Tirmidzi. Kiranya sudah cukup ya penjelasan tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.